Yang masuk ke dalam sumur dengan anak gajah yang masih berusia 3 tahun masuk ke dalam sumur warga sekitar 3 meter lah paling dalam seperti itu. Anak gajahnya terjebak di situ. Diam. Awas lo, gajah liar itu lo. Nah, kita angkat karena kita mengingat kondisinya fisiknya masih bagus, masih kuat jalan dan kebetulan induknya belum jauh. Jadi setelah kita angkat, kita kasih ke induknya, masih ngikut induknya ya kita biarin. Kita sering melihat berita-berita di TV ataupun di mana-mana, nemu anak orang di mana-mana, itu kan kayaknya miris benar dibandingin dengan binatangnya seperti itu kan. Anaknya terperosok aja ditungguin sampai selamat kan gitu. Ya lihat kalau misalnya koloninya udah mulai ini apa Sekarang kita lagi mau ke tengah hutan. Tadi habis jalan sekitar 3 kilo ya ke Camp Tegal Yoso. Sekarang kita lagi di perahu. Jaraknya berapa, Mas? 250 meter. Ini cuma bisa pakai perahu ya, nggak ada jalan lain? Nggak ada. Kalau dari Tegal Yoso ke pemukiman itu sekitar 1 kilo. Itu pun nyeberangin sungai menggunakan perahu dayung. Ini jaraknya berapa kilo lagi, Mas? Dari camp? Dari camp 250 meter. Yang patroli itu ada berapa orang? Yang patroli menyesuaikan biasanya 1 gajah 2 orang. 2 orang. Oh, ada wifi. Alapan Respon Unit itu program Taman Nasional Waikambas di dalam penanganan konflik antara gajah liar dan manusia.
Nah, program ERU kita buat di samping penanganan komplit antara gajah dan manusia, dan juga kita kembangkan bagaimana untuk patroli pengamanan kawasan. Udah itu ada juga operasi sapu jerat, yang karena kan kita setiap patroli teman-teman menemukan banyak jerat yang ada di sekitaran kawasan, di dalam kawasan Taman Nasional Waikambas. Gajah itu bisa mengenali siapa yang merawat tiap harinya. Jadi kalau menurut saya gajah ini walaupun pisah dengan orangnya udah lama nggak ketemu, terus ketemu lagi, pasti sedikit banyaknya dia pasti ingat. Kalau ketendang gajah ataupun ketubur gajah itu kalau pernah mungkin hampir setiap makhluk mungkin pernah. Saya sendiri juga pernah. Ya lumayan, muka juga pernah, pinggang juga pernah. Angkat. Nah, ada, ini kan gajah kita yang di ERU ini ada hamil, itu istilahnya atau nggak ngeluarin tanda, giliran pagi mau kita ambil, udah anaknya dan anaknya udah mulai belajar nyusu, berarti anak itu udah sekitar 3 atau 4 jam yang lalu, karena dia udah mulai belajar berjalan nyariin susu induknya, di induknya gitu. Di Tegalioso jumlah gajah Cina ada 8 ekor, 3 diantaranya jantan dewasa, 2 induk, dan yang 3 anak-anak, masih di bawah 5 tahun lah. Yang pertama itu Karnangun, yang kedua ada Karnangin, ada Aditya itu yang jantan, yang betina juga ada Dona dan Wulan. Terus yang anak-anaknya itu Elena, Kori sama Baher. Sekarang kita terupdate terakhir 2016 dengan kita dari Forum Konservasi Gajah Indonesia dan Forum Mahut, kita tinggal 1.500 sampai 1.800 ekor gajah. Di Waikambas dengan populasi saat ini, hasil daripada kita monitoring dari anggota kita Elephant Response Unit dan TNWK, kita mendeteksi sekarang hanya sekitar 150 sampai 180 ekor. Nah, bagaimana kita membuat program peningkatan populasi itu dalam arti adalah bentuk breeding. Nah, dari kita berdiri 2011 sampai 2017, kita sudah mendapatkan ada 5 ekor gajah hasil perkembangbiakan yang ada di Elephant Response Unit. Oh iya, Rena. Kamu terkenal sekali dari kemarin. Kalau kondisi fisik secara ininya sehat semua, cuman ada satu Elena. Elena itu hasil rescue kita dari dalam hutan yang patah kaki, yang dulu pernah juga sebelum patah kaki belakang, kaki depannya sini kena jerat sampai luka parah, sehingga kukunya depan sampai nggak tumbuh sampai sekarang. Masih cacat kaki belakang, jadi jalannya udah nggak normal. Cuman kalau secara kesehatan ini sehat. Mas, boleh aku makan sebelum kasih makan kori? Boleh. Dur. Lah. Ya. Ya, nih. Duduk, Nak, duduk. Ber. Enggak sini. Nih, dua. Buka. Belum kenal. Duduk, Nak. Keras mungkin. Nalurinya tuh hampir sama dengan manusia. Dia tahu dengan bahasa kita manusia, dan begitu pula apa yang kita perintahkan dia pasti tahu. Tapi secara karakter beda, Mas. Karakternya beda. Ini karakternya ini khas bener gajah ini. Kalau untuk makanan tambahan kita di sini yang sering kita kasih itu suplemen. Kacang hijau. Iya, kedelai sama ini jagung giling sama dedak. Ini kayak suplemen gitu ya? Iya, suplemen bener. Suplemen.
Ada juga mineral sama garam, sama ini sama gula. Setiap pagi harus diberi ini. Iya, diberi ini. Enggak setiap pagi. Kemungkinan 3 kali Seminggu. Iya, seminggu. Karnangin. Ya. Jadi masnya yang bertugas untuk jagain karnangin. Iya, asistennya. Oh iya. Itu fungsinya ya banyak supaya untuk istilahnya nyetabilin fisik dia. Jadi dia selain makan di alam, dia dapat tambahan gizi dari situ. Kalau kebiasaan kita di sini selain ngerawat gajah itu kan udah setiap paginya udah kita bagi. Jadi pembagian itu bukan karena jadwal. Jadi kesadaran kita sendiri antar kawan semua yang piket di sini. Jadi kalau yang udah bangun pagi minimal 2 orang harus standby di dapur untuk nyiapin sarapan pagi buat kita sebelum kerja. Dan kawan-kawan yang lain yang barusan bangun, yang biasa dilakukan pasti bersih-bersih lingkungan. Yang namanya memang sini dalam hutan, kalau nggak dibersihkan ya daun mungkin kayak apa. Ada yang masak, ada yang bersih-bersih dalam arti nyapu. Dan nanti setelah selesai nyapu, selesai masak, kita sarapan bareng, nah baru kita ngurus gajah sama-sama. Sekarang kita mau ikut ke pasar untuk belanja bahan baku. Belanja berapa kali sehari atau seminggu? Kita belanja secukupnya, minimal untuk persediaan 5 hari depan. Oke. Sesuai komposisi orang. Tapi kalau untuk tempat ke pusat pembelanjaan ataupun pasar sekitar kurang lebih 3 kilo. Jadi kita ke pasar beli logistik sekitar 3 kilo baru kita bawa masuk ke camp. Nama asal transmigrasinya. Kenapa Camp Eru itu diletak misalnya ada di Bungur, Tegalyoso, Margahayu, dan Brajayosari. Kita harus mencari tempat yang sedikit tinggi tapi tidak berjauhan dengan sungai. Karena kita membutuhkan, karena kita ada gajah. Kita cari yang tepat, yang dari tingkat kerawanan, tingkat konfliknya tinggi, dan tingkat kerusakan hutannya yang tinggi supaya kita bisa mengembalikan itu secara bertahap. Maka kita radius 10 hektar yang sekitar ini itu harus menjadi hutan. Oke, sekarang kita udah nyampe di Pasar Purbolinggo. Kita mau belanja bahan bumbu-bumbu dulu ya, Mas? Iya. Piro kating? Masih rame ya di sini ya? Kan sini kan bahan pokok semua. Oh, bahan cabai, bawang merah. Tiap hari kan dibersih. Iya, benar. Udah dapet nih jamurnya. Mana yang satu ngono? Yang luas. Iya, yang tua. Ya, makasih. Sama-sama. Berkah terus, Bu. Tanggal berapa, Min? Apa? Menyerang Karnangin sampai Karnangin. Masak goreng tempe. Mandiri, di sini nggak ada yang spesial, semua harus mandiri. Kalau mandiin gajah sama ngasih suplemen itu udah aktivitas tiap hari. Jadi kalau misalnya mandi itu wajib sehari minimal 2 kali. Itu kalau mandi dan minum gajah. Nah, kalau untuk suplemen itu kita buat seminggu 3 kali.
Dalam ya? Nggak apa-apa. Tidur. Pintar. Tahu yang korek sering. Iya maksudnya ini. Ih, dia mau ngapain tuh? Bangun. Agak dalam lagi. Oke deh, Bos. Kita lagi persiapan untuk patroli bersama tim di sini dan kita ditemenin 3 gajah jantan dan kita akan keliling sekitar kawasan Tegal Yosok. Oke. Hai Aditya. Awasan dong. Kita patroli ke arah daerah kalau kita bilang Rawatawon dan sekitarnya sambil mendeteksi gajah liar yang ada di sekitar sana yang kita pasang, yang kita beri nama Anita. Pagi ini kita sedang patroli mengejar jejak gajah liar yang masih di area pinggiran. Pirono ana sarana ora? Nah, kenapa kita memaparkan gajah dan manusia? Gajah dan mahut. Gajah mempunyai ruang jelajah, ada keberanian masuk dalam hutan dan lebih efisien kita untuk masuk dalam hutan. Dan mahut apabila berhadapan dengan gajah liar, otomatis dia mempunyai satu mental yang kuat. Nah, dalam penanganan kita terapkan dalam penanganan konflik di sini, yang kita perlukan adalah deteksi dininya. Deteksi dini kan berarti teman-teman mahut dan membawa gajah jinak kita masuk ke dalam kawasan, mendeteksi dan mencari posisi-posisi gajah liar. Apabila ketemu baru kita dorong lagi ke dalam kawasan. Setelah itu, setelah kita mendapatkan deteksi dini keberadaan gajah liar sore hari sekitar jam 4 atau jam 5, tim yang naik di atas gajah tadi memberikan warning kepada masyarakat bahwa keberadaan gajah untuk siap-siap untuk blokade. Dalam penanganan konflik itu yang sangat efisien itu adalah deteksi dini dan blokade pada malam hari di jalur-jalur gajah keluar. Dhuwure kono. Ketemu ning begini kono. Heeh, katoke ning kono kok kono pisan. Yo tinggal ya udah. Yo tinggal. Dah. Yo. Dah lah.
ini selakanya. Itu gajah liar. Kalau misalnya gajah itu kita giring dalam jangka waktu 4 atau 5 jam itu mungkin udah jauh, menurut kita udah jauh, kita baru bisa tarik mundur. Berusaha semaksimal mungkin gimana caranya gajah itu mau menjauh dari sini. Nah, kalau misalnya siang sudah seharian udah kita giring dan malamnya gajah itu masuk balik lagi ke pinggiran, bahkan mungkin sampai keluar ke luar kawasan untuk ke kebun masyarakat, jadi kita juga bisa bantu kawan-kawan yang sudah backup di luar. Temuan kalau kita patroli itu selain menemukan jerat-jerat yang dipasang masyarakat juga. Jadi kalau kita jalan ketemu jerat yang dipasang masyarakat, baik itu jerat yang masih aktif ataupun yang udah istilahnya udah melontar cuman satuannya nggak kena, tetap kita amankan. Erin. Nah, Erin itu selain dia udah kurus, dari segi fisiknya kurus, belalainya patah, putus. Nah, putus itu bisa dikatakan separuh lebih lah, sehingga tinggal sedikit, hampir seperti tapir. Jadi dia mau makan sangat kesusahan sekali. Nah, di situ gajah itu udah ditinggal sama induk dan rombongannya, tinggal sendirian. Di situ udah ada 1 mingguan, langsung kita ambil, kita bawa ke PLG Waikambas. Sampai sekarang hidup dan sehat. Di anggota di Elephant Response Unit yang kita pegang adalah tingkat disiplin. Mahut kita, dia harus satu tepat waktu. Yang kedua, sistem kerja yang kita bangun. Jadi 10 hari dia stay di dalam camp, 5 hari dia off. Camp ini satu, kita mencoba, karena kita di dalam kawasan, bagaimana kita membangun, mengembalikan lagi hutan yang sudah rusak. Seperti camp yang ada di 4 tadinya di alang-alang, sekarang kita lihat sama-sama dijadikan hutan lagi, itu satu. Berarti dia harus merawat tanaman kayu jenis endemik yang ada di Taman Nasional Waikambas. Sampah dalam arti dia tidak boleh membuang sampah sembarangan, misalnya puntung rokok. Kalau puntung rokok apabila dia membuang itu ke denda bisa 150.000, kalau plastik 250.000. Nah, ini kita membentuk satu tingkat disiplin teman-teman gitu. Itu yang kita lakukan, dan tepat waktu dan aktivitasnya harus secara kontinu dalam satu monitoring gajah yang ada, dan juga memberikan bimbingan kepada masyarakat secara edukasi mengenalkan kawasan arti daripada hutan yang ada saat ini. Data untuk komputer dibawa. Stop. Apa cek di ini aja. Database-nya seperti apa? Siap. Hari ini kita mau patroli air bersama kawan-kawan dari Eru, dan hari ini kita menggunakan perahu. Dengan adanya Eru Elephant Response Unit Taman Nasional Waikambas, kita tidak bisa mengcover semuanya. Ini tantangan kita ke depan. Kita dengan luas 125.000 hektar, meliputi 3 seksi, dan setiap seksi meliputi ada 4 resort. Nah, sedangkan kita ada 4 camp Elephant Response Unit, Bungur, Tegalyoso, Margahayu, dan Brajajasari. Dengan ruang jelajah daripada tim patroli yang dipakai gajah itu hanya radius 8-10 km persegi. Nah, sedangkan daerah-daerah lain belum.
Di samping ada Eru Gajah dalam penanganan konflik dan patroli, hasil ini kita mengembangkan lagi dari KHS. Program KHS untuk Taman Nasional Waikambas adalah Eru Patrol. Jadi di sini Eru Patrol kita hanya punya tim ada 7 orang dengan luas 125.000 hektar, bayangin. Nah, ini yang kita masih berpikir ke depan apa yang harus kita ini kan. Awal untuk sekarang ini kita menggunakan Eru Gajah dan Eru Patrol. Berapa 200 meter dari sini ya. Arah ke timur laut. Sekarang kita sedang patroli bersama Eru Gajah dan Eru Patrol. Saat ini kita menuju lokasi pemasangan kamera trap. Kamera trap ini akan dibuka setiap 2 bulan sekali dan nanti kita bareng-bareng akan melihat apa aja yang ditangkap oleh kamera trap. Kita tidak cukup untuk patroli atau penanganan konflik, tapi kita harus juga ada penegakan hukum dan perlindungan habitat yang ada supaya tidak terjadi illegal logging dan perburuan. Nah, cara kita menekan itu maka berdirilah Eru Patrol. Nah, disinilah bedanya tugas daripada Eru Gajah dan Eru Patrol. Eru Patrol penegakan hukum dan mengadakan pengamanan kawasan Taman Nasional Waikambas, bagaimana menekan turunnya terjadi perburuan, illegal logging, dan untuk melindungi habitat yang ada. Seperti beberapa hari yang lalu, mengadakan patroli ini juga terjadi perang-perangan di dalam kawasan. Perburuannya bukan lagi kelas kecil. Nah, polhut kita dengan senjata yang begitu, kalau saya katakan sudah ketinggalan. Dalam satu tindakan perburuan liar, itu ada 2 senjata yang dipakai oleh masyarakat. Ada rakitan yang disebut di sini locok. Ada juga dia menggunakan senjata api. Ini yang kita susah. Ini salah satu satwa yang ketangkap sama kamera trap ya? Misalnya kita ketemu dengan perburuan, kita tiba-tiba perburuan lari, misalnya ketinggalan jenis senjata misalnya. Tapi ini kita belum kita temukan jenis senjata awal. Tapi kalau peluru, kita udah berapa kali ketemu dengan satu peluru jenis yang begitu menakutkan. Oke, masih oke Pak. Kita cuma ambil memori, tukar, pakai. Problem di kita di penegakan hukum, misal terjadi penangkapan perburuan maupun illegal logging adalah hukumannya nggak setimpal. Ke Gading paling kita diponis 1 tahun 2 bulan, 1 tahun 6 bulan, sedangkan di undang-undang kita sudah jelas di atas 6 tahun dengan denda sekian miliar. Nah, gitu. Realita di lapangan itu yang tidak terjadi. Kita permasalahan itu di mana? Kita harus membuktikan apakah benar ini gading-gading Sumatera. Nah, kita ini ada satu tuntutan harus membutuhkan satu DNA. Berarti prosesnya panjang dan otomatis biaya lagi, gitu. Dan akhirnya ponisnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapin. Kita dapat video dari pelaku ilegal. Biasanya pelaku ini, misalnya ini tidak dirusak, mereka tebang kayu untuk ngambil ininya, ngambil kameranya. Ini ditebang. Dan ini bisa ambil kameranya. Kamera trap dari kawan-kawan mitra lain seperti itu. Ada saat malam, ada gajah liar. Ini di Ini main-main ininya. Nah, untuk hasil kamera yang kita dapat, di antaranya itu tadi rusa, ada babi hutan, terus ada rusa sambar ya, jantan 1 ekor. Yang jelas ini dalam kurun waktu beberapa minggu terakhir ya, untuk satwa yang dilindungi kita dapat dari pemasangan kamera ini. Nah, perburuan liar ini adalah yang mematikan nanti konservasi ke depan. Perburuan yang dikejar itu hanya gajah jantan yang punya gading. Nah, gading masih dianggap oleh rakyat, oleh masyarakat kita Indonesia begitu mahal dan begitu besar manfaatnya bagi orang. Tapi ternyata gading itu tidak ada manfaatnya sama sekali untuk kita manusia. Konflik antara gajah dan manusia itu ada, kalau saya mengatakan ada 3. Satu, alih fungsinya daripada hutan. Seperti di Jambi, Riau, begitu percepatan alih fungsi hutan dijadikan satu perkebunan. Kalau kita di Riau udah di atas 60% alih fungsi daripada hutan tersebut. Ada jadi perkebunan, ada jadi pertambangan.
hasil bumi di negara kita, di Indonesia, bukan hanya Indonesia yang menikmati, tapi juga dunia internasional. Nah, yang kedua, ada berbentuk aktivitas kegiatan ilegal yang ada dalam kawasan. Peningkatan populasi bisa kita tingkatkan dengan peningkatan juga habitat daripada gajah tersebut, dalam arti penutupan lahan yang harus seimbang dengan perkembangan daripada gajah yang gajah liar yang ada di Sumatera. Yang harus bertanggung jawab dulu kan dalam satu konservasi peningkatan populasi gajah liar ke depan adalah perusahaan-perusahaan yang mempunyai lahan yang begitu luas, yang alih fungsi itu bagaimana kita menutup kembali, mengembalikan kembali sebagian daripada itu untuk dijadikan kawasan atau habitat daripada gajah tersebut. Kalau untuk menjaga disiplin dan loyalitas teman-teman kerja, yang kita cari adalah kerja itu yang teman-teman baik itu asisten mahut maupun anggota Aeropatrol. Asisten mahut dan anggota Aeropatrol yang kita ambil masyarakat daerah-daerah penyangga. Kita ingin memperdayakan masyarakat yang ada di daerah penyangga. Kita memenuhi fasilitas camp. Dan juga kita topang dengan BPJS, BPJS Kesehatan sambil mirip dengan ASN. Termasuk pakan dan obat-obatan dan salary teman-teman di asisten mahut. Harapan saya ke depan ini adalah bagaimana pemerintah kita peduli untuk mengcover honor. Dari misalnya kalau bukan honor apa salary atau gajinya, bagaimana pemerintah kita yang menanggung. Gajah liar yang ada, yang selalu di pinggiran perbatasan. Gajah liar sudah mengenal jenis tanaman oleh kita manusia. Nah, apabila terjadi konflik, ini akan terjadi dua. Manusia yang mati, ini sudah terjadi. Dan kedua adalah gajahnya yang dibunuh oleh masyarakat. Karena tingkat emosional masyarakat apabila sudah terjadi konflik. Ini. Kelihatan gitu kalau Mas putarnya mau kelihatan. Tuh. Di mana jalan kayak jalan gitu. Konflik ini tidak akan berakhir. Tidak akan berakhir sampai kapanpun konflik antara satwa liar, terutama gajah dan manusia. Dikarenakan kita ada perubahan daripada alih fungsi daripada hutan. Dan banyak juga aktivitas, kegiatan ilegal di dalam kawasan. Yang ketiga adalah semakin berkembangnya penduduk di kita. Otomatis ini akan semakin sempit ruang gerak daripada satwa liar gajah. Harapan kita semua di sini dari pemerintah lah khususnya untuk penanggulangan konflik gajah dengan manusia ini yang paling, ya bukan menyelesaikan, yang paling sangat-sangat membantu yaitu tanggul dan kanal. Di desa pinggiran, di pinggiran Taman Nasional itu harus dibuatin tanggul dan kanal sehingga gajah dari nyebrang sungai itu sebelum masuk ke lahan warga itu pasti dia masih terbentur dengan kanal. Dan dua masih di sana ya? Udah keluar. Apa perlu minta bantuan mobil? Takutnya nanti kalau kita mobil ke sana, nanti malah gajah makin jauh, makin ke tengah maksudnya. Karena kalau belum ngumpul, ini kita susah untuk giring. Karena dia masih saling nunggu. Kalau masih ada yang tertinggal, biasanya agak susah untuk digiring. Karena
tadi ada satu kawanan yang kepisah 2. Nah sekarang tim lagi memastikan biar kawanan ini berkumpul lagi dan masuk ke hutan. Karena kita sekarang berada di perkebunan singkong dan karet. Tuh, kalau bisa dilihat lumayan hancur nih. Jadi tugas dari tim memastikan biar gajah liar ini bisa masuk ke hutan lagi. Ini mobil kita udah pernah ini di bodi depan itu penyok tumbur. Ya rombongan ini juga. Kalau pas dia ngejar kita diam atau mundur, wait, tarik mundur terus, maju mundur. Tarik selah untuk bagusnya untuk giring. Kalau pas dia rombongan gajah itu berhenti, emang mau ngelawan, ya kita cari aman juga, kita tahan dulu. Ya enak kalau melipir lewat pinggiran gitu.